Konten ini bukan bermaksud untuk menyinggung siapapun, bukan untuk menyerang pihak manapun atau siapapun. Jika ada kesamaan nama atau peristiwa, itu hanya kebetulan saja. Bagi yang tidak berminat, sebaiknya di-skip aja. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di acara TAS, Tanya Alkitab Saja. Kali ini topik yang akan kita bahas, Bapak-bapak ngurus anak. Telah hadir bersama kita Pastor Wijayanto. Beliau adalah seorang pastor yang sangat berdedikasi dalam ajaran Alkitab. Kali ini kita akan bertanya kepada beliau, bagaimana beliau mengaplikasikan ajaran Alkitab dalam mengajar kedua putrinya. Shalom Pastor Wijayanto. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memasuki podcast seri yang ketiga, di mana peran orang tua untuk mendidik anaknya. Pertanyaannya, seberapa besar peran seorang ayah dalam pendidikan seorang anak? Baik, saudara, sebenarnya peran ayah di dalam satu keluarga itu sangat amat penting. Ini yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Orang berpikir bahwa peran yang paling penting itu ibunya. Sebenarnya ibu dan ayahnya itu sama-sama penting. Ya, saya bacakan ayat dari Alkitab, Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini konteksnya adalah perintah yang utama, kebenaran. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini cerita tentang bagaimana seorang ayah harus mendidik anaknya dalam kebenaran. Jadi, Alkitab menulis bahwa peran ayah sangat amat penting. Ya, cuma dalam situasi postmodern seperti ini, seringkali orang tua sibuk bekerja. Nah, ini kekurangannya memang. Tetapi jangan lupa, peran ayah dan peran ibu tentunya dalam hal ini sangat amat penting. Jangan anak kita diserahkan kepada orang lain untuk mendidik. Makanya kedekatan anak dengan orang tua itu menentukan kualitas mental anak itu di kemudian hari. Kiranya ini bisa membuat kita semua tercerahkan. Pertanyaan kedua, pendidikan seperti apa yang Alkitabiah, yang menurut Bapak, yang sesuai dengan ajaran Kristen? Saudara, bicara soal pendidikan yang Alkitabiah, tentu saja selalu kontekstual dengan zamannya. Hari ini kita melihat teknologi sudah demikian maju, ada artificial intelligence dan sebagainya. Tentu saja pendidikan harus diarahkan supaya anak itu bisa belajar dengan efisien dan efektif. Nah, dalam hal ini yang terpenting tetap satu, saudara, pendidikan karakter. Nah, selain pendidikan karakter, barulah pendidikan tentang keahlian, keterampilan, dan lain-lain. Jadi yang dimaksud pendidikan yang Alkitabiah adalah pendidikan bidang apapun, tetapi dasarnya adalah untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan harus untuk Tuhan. Kalau tidak, semuanya itu sia-sia. Meskipun saudara sukses akhirnya, itu sia-sia. Alkitab memperingatkan, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia jika jiwamu binasa. Amin ya saudara. Tuhan berkati kita semua. Pertanyaan yang ketiga, sejak kapan anak-anak harus dididik sesuai dengan ajaran firman Tuhan? Baik, bicara soal sejak kapan anak itu dididik, sedini mungkin. Bahkan ketika anak itu masih bayi, kita bisa didik sebenarnya. Dengan memperdengarkan lagu-lagu rohani. Saudara jangan anggap enteng loh. Meskipun kelihatannya mereka tidak mengerti, tapi iramanya, spirit dari orang tuanya akan mempengaruhi. Ketika anak saya masih bayi, saya doakan dia, Tuhan tolong ajari anakku.
entah bagaimana caranya. Ketika sudah mulai besar, ya saya yang mendidik dengan istri saya, tentu saja. Ya, jadi sedini mungkin, jangan ditunda, dan jangan diserahkan kepada orang lain. Tuhan berkati saudara dan saya. Dan telah hadir bersama kita pada saat ini adalah Bapak Fung Permadi. Bapak Fung Permadi adalah pemain bulu tangkis nasional dan pelatih nasional di klub ternama di Indonesia. Shalom Pak Fung Permadi. Selamat pagi. Shalom semua pemirsa TAS. Salam damai sejahtera. Pak, boleh tahu sudah berapa lama Bapak menjadi atlet dan pelatih anak-anak nasional bulu tangkis? Saya mulai menjadi atlet sejak berusia 8 tahun. Tepatnya tahun 1975. Kemudian berhenti sebagai atlet tahun 2003. Menjadi pelatih sejak tahun 2007 sampai saat ini. Pertanyaan kedua, sejauh mana selama ini Bapak boleh terlibat dalam pendidikan anak-anak di dalam pelatihan di klub? Dan di klub di mana saya bernaung, sekarang kita memberikan yang namanya beasiswa bulu tangkis pada atlet-atlet yang lolos melalui audisi atau penyaringan dari staf pelatih kami. Kemudian diberikan beasiswa bulu tangkis. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan bulu tangkis, diantaranya sarana latihan, kemudian asrama, konsumsi, kemudian biaya untuk berangkat pertandingan, peralatan, segala macam itu di-cover oleh PB Jarum. Dan dalam hal pendidikan, kita punya konsep bahwa kita ingin memberdayakan peran serta orang tua, karena atlet ini kebanyakan masih kecil sekali waktu kita rekrut. Jadi kita mau memberdayakan peran serta orang tua juga dalam hal pendidikan akademis. Jadi di dalam hal ini kita ada beberapa kerjasama dengan beberapa sekolah di Kota Kudus. Dan untuk itu diantaranya ada yang SD, SMP, dan SMA. Jadi wajib sampai SMA itu atlet-atlet kita bersekolah di sekolah yang bekerja sama dengan PB Jarum. Apakah ada pengaruh mental seorang atlet dalam prestasinya? Dalam hal ini kita harus berbicara mental sebagai pembentukan karakter ya. Jadi adalah penting sekali untuk menjadi seorang juara bulu tangkis itu mempunyai karakter juara. Jadi salah satu hal yang utama di dalam proses pembinaan yang dilakukan PB Jarum itu kita harus salah satunya yang terpenting adalah pembentukan karakter juara. Karena apabila dia mempunyai karakter juara, otomatis itu akan diterjemahkan di dalam lapangan badminton atau lapangan bulu tangkis, dan akhirnya hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Bapak Widyotanto dan Bapak Fung Permadi telah hadir dalam podcast kali ini. Karena judulnya Bapak-Bapak Ngurus Anak, saya mohon pamit dulu, mau masak. Silakan dilanjutkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Angel. Kemudian sehubungan dengan tema kita hari ini, ada beberapa pertanyaan nih Pak Widyo. Oh iya, silakan. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita menghadapi anak-anak yang tertutup, peminder yang bisa jadi disebabkan oleh misalkan jadi korban bullying, seperti yang sedang marak mungkin ya sekarang banyak di sekolah-sekolah, anak-anak jadi korban bullying. Itu bagaimana Pak? Ini kasus yang sangat menyedihkan. Bullying ini terjadi di mana-mana. Dan itu mengakibatkan karakter seorang anak depresi dan mengalami jadi pendiam, tertutup, dan sebagainya. Untuk menyembuhkan anak seperti ini tidak bisa secara instan juga. Dibutuhkan penanganan yang serius dan intensif. Artinya, lingkungan yang buruk ini harus disingkirkan lebih dulu. Sebab kalau kita nasihati sang anak, tapi lingkungannya tetap dibully setiap hari, nggak bakalan bisa sembuh. Lingkungannya harus disterilkan lebih dahulu. Anak itu didampingi. Ya, kalau ada psikolog yang mendampingi boleh, tapi orang tua lebih baik.
Orang tua mendampingi, memberi hiburan, penguatan, pengertian yang baru. Bahwa dunia ini memang begini. Kita tidak boleh kalah dengan bullying. Kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang menyertai kita. Ya, dan cita-cita kita masih jauh ke depan perjuangannya. Jangan lemah, harus jadi kuat. Tapi itu butuh waktu lama, pendampingan. Begitu Pak Fu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menegur yang benar atau alkitabiah bila suatu saat kita menemukan anak-anak kita berperilaku yang tidak benar. Artinya seperti mulai berbohong, kemudian berkelahi, merokok, dan kemudian yang mungkin agak parah, mulai terlihat ada penyimpangan seksual. Ya, oke, baik. Jadi kalau kita lihat ada penyimpangan atau bibit penyimpangan, jangan ditunda. Kita harus segera berkomunikasi menanganinya. Itulah sebabnya pendidikan yang benar itu harus dimulai sedini mungkin. Tidak bisa ditunda menunggu sampai besar baru dikoreksi, itu nggak bisa. Sejak dini. Kalau sejak kecil kita didik dengan benar, itu maka mereka akan memiliki imunitas, kekebalan terhadap gangguan. Tapi seringkali terjadi anak itu sudah besar baru mengalami gangguan. Dan orang tuanya tidak mendidik dengan ideal selama ini. Nah, ini yang repot memang. Seorang remaja yang depresi dan sebagainya kan sulit disembuhkan. Tetapi bukan tidak mungkin, segala sesuatu mungkin. Terdiri dari dua hal. Satu, faktor eksternalnya kita harus perbaiki. Tapi yang paling kuat adalah internalnya. Kalau seseorang memiliki faktor internal kuat, motivasi yang benar, percaya ada penyertaan Roh Kudus, percaya ada Tuhan, mengerti bahwa hidup ini terkadang harus menderita dan sebagainya, itu lebih mudah. Ya. Jadi seorang yang schizofrenia pun, kalau dia punya prinsip itu, bisa sembuh, saudara. Lagi pula tidak ada yang mustahil dengan kuasa Tuhan. Asal yang bersangkutan mau belajar dan bertobat sekali lagi. Demikian, Pak. Ya memang kita melihat bahwa peran ayah atau orang tua itu kan sangat penting di dalam hal ini. Ya. Hanya masalahnya sekarang seperti kita tahu bahwa banyak juga orang tua yang masih belum bertobat. Jadi masalahnya peran ini juga, saya rasa masalah ini juga tidak terlalu mudah untuk diselesaikan ya. Walaupun kita harus tetap semangat, ya, tetap harus berjuang untuk bisa melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan ya. Kita mendidik anak-anak kita pun harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi menurut bagaimana pendapat Bapak kalau yang terpenting adalah orang tuanya sendiri itu harus bertobat dulu? Ya, ini memang idealnya ya. Sebelum orang tua itu menikah, punya anak, harus sudah bertobat. Sebab anak itu belajar sejak lahir. Dengan proses copycat itu, anak itu akan meniru ayah ibunya. Jadi kalau orang tuanya belum bertobat atau minimal bicaranya kasar, kan didengar terus oleh anak. Itu membentuk karakter juga. Ya, nah yang seringkali sulit dibenahi adalah orang tuanya tidak bertobat. Anaknya pergaulannya buruk, ya lengkap sudah. Bagaimana bisa sembuh? Sulit, ya. Tapi bagaimanapun sulitnya, orang tua cepat bertobat. Ya, nanti orang tua bertobat, anaknya melihat orang tuanya lagi. Anaknya perlu bisa dikonseling. Itulah gunanya gereja. Itulah gunanya bersekutu di gereja. Bisa kita konseling, kita gembalakan, kita dampingi. Supaya semuanya dengan pertolongan Tuhan tentunya bisa membaik. Begitu Pak. Baik Pak. Sekarang kita memasuki tahap selanjutnya dari kehidupan seorang anak. Apabila anak itu sudah dewasa, bagaimana kita sebagai orang tua harus bersikap apabila kita suatu saat menemukan anak kita
Yang pertama sudah dewasa dan mandiri, tapi dia suatu saat kita tahu bahwa anak kita tidak setia pada pasangannya, atau dia sudah mandiri tapi terjebak narkoba, atau melakukan korupsi di tempat pekerjaannya. Mau seperti apa, Pak? Aduh, ini seperti ini orang tuanya sengsara, saudara. Lihat anaknya menyimpang, korupsi dan lain sebagainya. Ya sebagai orang tua, kelihatannya pendidikannya selama ini kurang berhasil ini artinya. Anak itu buktinya menyimpang kan, tidak efektif. Kita tidak usah cari siapa yang salah, tapi biasanya kasus seperti ini memang agak sulit. Sudah besar soalnya. Orang tua bicara apapun, anak kadang-kadang tidak mau mendengar. Nasihat-nasihat tidak mempan lagi biasanya. Sudah terlambat. Salah satu caranya adalah harus dibawa ke gereja, di mana anak itu bisa mendengar seorang gembala yang ia percayai. Sebab kalau orang lain bicara, ia tidak mau dengar, ya tidak ada cara lain untuk sembuh. Minimal bagaimana anak ini bisa mendengar nasihat-nasihat itu. Sebab Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau mau sembuh, harus mendengar yang benar. Dan itu pun harus ada inisiatif dari diri sendiri juga. Makanya jadi orang tua ya, harus mendidik anak sedini mungkin. Meskipun ada saja pengecualian. Ada orang tua yang rusak begitu, anaknya malah baik. Nah, kan aneh kan? Anaknya nggak dididik loh, dibiarkan saja. Tapi waktu besar, anak itu punya kesadaran. Aku nggak mau seperti orang tuaku. Nah, bisa belajar juga. Jadi ujungnya sebenarnya adalah kehendak bebas manusia. Jadi nggak boleh menyalah-nyalahkan orang tua. Nggak boleh juga. Orang tua dulu tidak mengerti, tidak mendidik dengan benar. Tapi kan kau sekarang punya akal budi. Mulai belajar lagi. Bisa. Asal mau. Jadi sebenarnya bukan soal bisa atau tidak bisa. Mau atau tidak mau. Begitu, Pak Pung. Baik, Pak. Semakin jelas jadi kita memasuki beberapa pertanyaan terakhir ini, Pak. Ya. Sampai kapan kita masih boleh turut campur dalam kehidupan anak-anak kita? Dan apakah kita boleh bergantung pada masa tua kita, bergantung hidup bersama dengan anak? Ini pertanyaan klasik sebenarnya. Sampai kapan kita boleh turut campur dengan sang anak? Kalau anak itu masih bayi 100%, campur tangannya kan? Tapi begitu makin besar kan kita tidak bisa memaksa anak. Mulai berkurang. Ketika dewasa bahkan anak itu tidak mau main sama kita. Yang main sama temannya sendiri. Ya. Nah, apalagi sudah berumah tangga, orang tua nggak boleh turut campur. Tetapi, orang tua tetap boleh menasihati. Kalau turut campur, ngatur nggak boleh. Menasihati harus. Bukan soal boleh tidak. Wajib orang tua menasihati. Ya. Terus, satu lagi tadi apa yang terakhir pertanyaannya? Apakah kita boleh bergantung hidup pada anak pada masa Oh, oke, baik. Firman Tuhan berkata, anak-anak hormati ayah ibumu. Hormati itu maksudnya termasuk mengasihi. Jangankan orang tua, orang lain saja kita disuruh mengasihi loh. Kalau seorang anak sampai tidak mau sama orang tuanya, itu anak durhaka itu namanya. Jadi boleh nggak orang tua bergantung sama anaknya? Harusnya begitu, bergantung sama siapa lagi? Orang sudah tua, dahulu anak itu kecil, kita timang-timang. Kita sayang-sayang. Semua kerja keras kita untuk dia, pendidikan dan sebagainya. Setelah tua terus tidak peduli sama orang tua? Anak tidak tahu diri itu namanya. Tapi orang tua sebaliknya tidak boleh memanfaatkan anaknya, memanipulasinya. Pokoknya harus biaya aku dengan standar tinggi. Oh, ya nggak boleh. Nggak boleh begitu. Dasarnya bukan transaksi. Dasarnya adalah saling mengasihi. Kalau seseorang saling mengasihi antara anak dan orang tua, nggak perlu diatur boleh atau tidak dan sebagainya. Itu akan terjadi secara natural. sesuai natur kebenaran? Sesuai natur kebenaran. Sesuai kasih yang Tuhan ajarkan. Kan gitu. Ya, Pak. Sekarang betul-betul pertanyaan terakhir nih, Pak. Oh, tadi saya pikir tadi yang terakhir. Oh, belum. Kan beberapa tadi. Oke. Kita lihat banyak fenomena bunuh diri ini, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Dan yang terakhir, betul yang terakhir. Semisalkan anak kita mendahului kita. Kenapa?
penghiburan atau motivasi apa yang bisa Bapak berikan kepada para orang tua yang anak-anaknya sudah mendahului? Oke, baik. Ada kasus di mana anak kita mendahului kita. Maksudnya mendahului itu dipanggil Tuhan lebih dahulu. Sebenarnya kalau seseorang ada di dalam Tuhan, mau hidup atau mati, itu bukan masalah. Nah, ini yang perlu dijelaskan ke seluruh orang tua yang anaknya lebih dahulu dipanggil Tuhan. Kita harus mengerti dengan benar bahwa seorang yang di dalam Tuhan, kalau ia dipanggil Tuhan, tubuhnya akan dikubur. Tapi rohnya langsung pergi ke Firdaus, tempat yang nyaman bersama Tuhan. Bayangkan kalau anak kita itu, kalau dipanggil Tuhan lebih dulu, ia ada bersama Tuhan di tempat yang nyaman, yang tidak perlu kita khawatirkan, yang tidak perlu kita cemaskan bagaimana keadaannya. Ia bersama Tuhan, nyaman. Nah, jadi kita sedih hanya karena berpisah sementara. Nanti suatu hari kita akan ngumpul lagi di Firdaus. Akhirnya ngumpul di surga. Asal hidupnya bersama Tuhan. Yang jadi masalah adalah kalau hidup tidak bersama Tuhan, baik hidup maupun mati itu adalah kutuk namanya. Begitu ya. Jadi soal mati itu bukan masalah. Asal bersama Tuhan. Kemudian satu lagi, yang bunuh diri. Aduh, ini fenomena bunuh diri ini sungguh menyedihkan loh. Ya. Jadi seorang anak harus diberi pengertian lebih dini, itu maksudnya itu. Supaya tidak gampang terpengaruh. Tidak mudah depresi. Karakternya kuat. Bullying dan sebagainya itu nggak mempan. Gitu. Kalau orang gampang depresi, gampang bunuh diri. Apalagi kalau kena skizofrenia. Skizofrenia itu biasanya disuruh bunuh diri terus dengan suara-suara yang ia dengar itu. Ya, jangan sampai kita tidak peduli terhadap hal ini. Makanya sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, didiklah anak kita. Bertobatlah diri sendiri supaya anak kita pun melihat pertobatan kita. Perhatikan pergaulan anak kita. Biarkan anak kita bergaul di gereja yang benar. Gereja juga nggak semuanya benar kan? Hidup ini memang perjuangan, nggak gampang. Itu tantangannya bagi kita semua. Kiranya ini bisa membuat kita tercerahkan ya saudara ya. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita semua. Jangan sampai hal-hal itu terjadi. Begitu ya Pak Bung. Baik Pak, kalau boleh sekarang kita sudah pada akhir sesi kita. Kalau boleh minta closing statement, kemudian dilanjut dengan doa penutup Pak. Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, pendidikan terhadap anak itu tugasnya orang tua. Orang tua yang mengarahkan, karena anak itu masih kosong waktu lahir. Orang tua yang mengarahkan. Tetapi orang tua harus sekaligus menjadi teladan. Oleh sebab itu orang tua harus lebih dulu bertobat. Kalau sekarang terlambat, cepat bertobat. Masih ada waktu. Ya, sehingga anak kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Takut akan Tuhan, itu yang utama. Soal keterampilan kita bisa latih. Bisa sekolahkan dan sebagainya. Soal cinta kasih antara anak dan orang tua harus dijalin sejak bayi. Sejak kecil, supaya benar-benar semuanya tulus, memiliki cinta yang benar, mencinta Tuhan, cinta sesama. Begitu ya, semangat ya saudara ya. Dunia memang banyak masalah, tapi kita tidak boleh menyerah. Semangat terus, belajar terus, sampai selamanya. Tuhan Yesus berkati saudara dan saya, kita semua Pak. Baik, terima kasih Pak Wiknyo untuk pencerahannya hari ini. Dan kepada pemirsa semua, sampai jumpa lagi pada edisi selanjutnya. Shalom. Shalom, saudara.